Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Devina Lestari, kelas 10 IPA 2. Mapel Geografi, Guru Epiteti, Kapsek Haji Martius, Sekolah SMA 1 Siak Hulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan pengaruh seisme terhadap kehidupan. Pengertian gempa bumi atau seisme. Gempa bumi adalah suatu getaran yang dirasakan pada permukaan bumi yang dikarenakan oleh adanya gelombang-gelombang seismik dari sumber gempa di dalam suatu lapisan kulit bumi. Macam-macam seisme. Menurut kedalaman pusat gempa atau hiposentrum. A. Gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah suatu gempa bumi yang hiposentrumnya itu berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. B. Gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah suatu gempa bumi yang hiposentrumnya itu berada di antara 60 km sampai dengan 300 km di bawah permukaan bumi. C. Gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah suatu gempa bumi yang hiposentrumnya tersebut berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. 2. Menurut gelombang atau getaran gempa. A. Gempa akibat gelombang sekunder. Gelombang sekunder atau gelombang traversal adalah suatu gelombang atau getaran yang merambat. Seperti gelombang primeri ialah dengan kecepatan yang sudah berkurang, yaitu 4 sampai dengan 7 km per detik. B. Gempa akibat gelombang panjang. Gelombang panjang adalah suatu gelombang yang merambat yang melalui permukaan bumi pada kecepatan 3 sampai 4 km per detik. 3. Tipe gempa bumi atau seisme. A. Gempa bumi vulkanik atau gunung api. Gempa bumi vulkanik ini terjadi akibat adanya suatu aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung berapi itu meletus. B. Gempa bumi tumbukan. Gempa bumi tumbukan ini diakibatkan oleh adanya tumbukan meteor atau juga asteroid yang jatuh ke permukaan bumi. C. Gempa bumi runtuhan. Gempa bumi runtuhan ini biasanya terjadi di daerah kapur maupun juga di daerah pertambangan. Gempa bumi ini juga jarang terjadi serta bersifat lokal. D. Gempa bumi buatan. Gempa bumi yang disebabkan oleh adanya kegiatan atau aktivitas manusia, seperti peledakan dinamit, nuklir, dan lain sebagainya. E. Gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik ini disebabkan oleh adanya kegiatan atau aktivitas tektonik, yakni pergeseran lempeng tektonik dengan secara mendadak yang memiliki kekuatan, atau dari yang kecil hingga yang sangat besar. Dampak gempa bumi bagi kehidupan. Dampak positif gempa bumi kehidupan. Yang pertama, gempa bumi tektonik dapat digunakan untuk mengetahui jenis mineral yang ada di dalam bumi. Yang kedua, gempa tektonik dapat digunakan untuk mengetahui struktur lapisan kulit bumi. Yang ketiga, gempa dapat digunakan untuk menentukan jenis konstruksi bangunan. Dampak negatif gempa terhadap kehidupan. Yang pertama, bangunan roboh atau ambruk. Yang kedua, terjadi kebakaran karena terjadi sambungan pendek aliran listrik. Yang ketiga, terjadi banjir karena bendungan dan tanggul yang jebol. Dampak setelah terjadi gempa bumi. Setelah terjadi gempa pasti akan menimbulkan berbagai dampak. Di antaranya, yang pertama dampak primer. A. Getaran kuat. B. Terjadi patahan di permukaan bumi. Yang kedua, dampak sekunder. A. Terjadi longsor. B. Bangunan roboh. C. Terjadi tsunami. D. Kebakaran. Yang ketiga, dampak tersier. A. Gangguan kejiwaan atau trauma. B. Timbulnya wadah penyakit.
C. Kerawanan ekonomi sosial. D. Terjadi kerusakan lingkungan. Selanjutnya, pengaruh proses eksogen terhadap kehidupan. Eksogen atau tenaga eksogen ialah tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifatnya merusak atau merombak permukaan bumi yang sudah terbentuk oleh tenaga endogen. Tenaga eksogen juga mengakibatkan bentuk-bentuk muka bumi. Tenaga eksogen dapat berasal dari tenaga air, angin, dan organisme yang menyebabkan terjadinya proses pelapukan, erosi, denudasi, dan sedimentasi. Contoh seperti bukit atau tebing yang terbentuk hasil tenaga endogen terkikis oleh angin, sehingga dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Secara umum, tenaga eksogen berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin. Yang kedua, air, yaitu bisa berupa aliran air, siraman hujan, hempasan gelombang laut, gletser, dan sebagainya. Yang ketiga, organisme, yaitu berupa jasa renik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Kerusakan bentuk muka bumi oleh tenaga eksogen berupa pelapukan, pengikisan, erosi, dan pengendapan. Pelapukan adalah penghancuran batuan dari bentuk gumpalan menjadi butiran yang lebih kecil, bahkan menjadi hancur atau larut dalam air. Proses pelapukan dapat dikatakan sebagai proses penghancuran massa batuan melalui media penghancuran berupa sinar matahari, air, gletser, reaksi kimiawi, dan kegiatan makhluk hidup organisme. Menurut proses terjadinya pelapukan dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu A. Pelapukan fisik atau mekanik. Pelapukan mekanik fisik adalah proses mengkikisan dan menghancurkan bongkahan batu jadi bongkangan yang lebih kecil, tetapi tidak mengubah unsur kimianya. Proses ini disebabkan oleh sinar matahari, perubahan suhu tiba-tiba, dan pembekuan air pada celah batu. Penyebab terjadinya pelapukan mekanik yaitu, yang pertama, adanya perbedaan temperatur yang tinggi. Yang kedua, adapun pembekuan air di dalam batuan. Yang ketiga, berubahnya air garam menjadi kristal. B. Pelapukan organik. Penyebabnya adalah proses organisme, yaitu binatang, tumbuhan, dan manusia. Binatang yang dapat melakukan pelapukan antara lain cacing tanah, serangga. Di batu-batu karang daerah pantai sering terdapat lubang-lubang yang dibuat oleh binatang. Pengaruh yang disebabkan oleh tumbuh-tumbuhan ini dapat bersifat mekanik atau kimiawi. Pengaruh sifat mekanik yaitu berkembangnya akar tumbuh-tumbuhan di dalam tanah yang dapat merusak tanah di sekitarnya. Pengaruh zat kimiawi yaitu berupa zat asam yang dikeluarkan oleh akar-akar serat makanan penghisap garam makanan. Yang C. Pelapukan kimiawi. Pada pelapukan ini batu-batuan mengalami perubahan kimiawi yang umumnya berupa pengelupasan. Pelapukan kimiawi tampak jelas terjadi pada pegunungan kapur keras. Pelapukan ini berlangsung dengan batuan air yang suhu yang tinggi. Air yang banyak mengandung CO2, zat asam arang dapat dengan mudah melarutkan batu kapur, CaCO3.
Baiklah, cuma itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.